atas kesempatan yang diberikan. Salam grace buat kita semua. Sudah lama saya tidak membawakan firman Tuhan, mungkin terakhir beberapa bulan lalu atau tahun lalu kalau tidak salah. Dan pada saat hari ini saya dipercayakan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang pada dia bilang, tepat atau tidak tepat waktunya, kita harus siap dalam segala sesuatu. Dan topik yang akan saya bawakan firman Tuhan pada hari ini berjudul kita telah diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh. Mari kita ajak kita buka bersama-sama firman Tuhan kita dalam Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular dan kabat cacing, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sebagai anak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus, dan bahwa musuh kita satu-satunya penguasa-penguasa di udara adalah iblis. Kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa yang ada di udara. Seperti juga di dalam kita dikuatkan kembali di dalam firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ditegaskan kembali bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat. Roh-roh jahat yaitu iblis. Mungkin dalam seharian, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari dan bahkan sangat kita sadari, iblis sering dan sangat rajin untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan, untuk menggagalkan dan untuk supaya iman kita itu lemah. Dan di saat kita lemah, disitulah iblis selalu siap untuk bekerja. Tanpa kita sadari, godaan iblis dan bisikan-bisikan iblis yang menyuruh atau membujuk kita melakukan kesalahan dan memanipulasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mulai muncul rasa takut, rasa keraguan, rasa bersalah, mulai muncul dalam kehidupan kita dan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang mungkin kita anggap remeh dan sepele, tetapi sebenarnya itu sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Karena banyak anak-anak Tuhan yang selalu didengarkan dengan hal-hal gaib atau hantu-hantu begitu, pasti sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun terkadang Roh Kudus itu sering mengingatkan kita untuk jangan takut begitu, tetapi kan pasti tetap kita sebagai anak-anak Tuhan juga lemah dan lemah untuk mendengar dan malah menolak untuk mendengarkan Roh Kudus untuk bisa memberitahukan kita kebenaran. Malahan kita selalu keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Di sini saya mau mengingatkan kembali, dan lebih khusus saya juga mau diingatkan kembali bahwa kunci untuk menang dari kuasa iblis yaitu firman Tuhan. Karena kita berperang bukan sekedar untuk mengalahkan, tetapi kita di sini diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh itu ya berarti
berdiri di atas musuh dan menjadi penakluk begitu. Apa dasar dan awal untuk bisa berperang itu kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau terus-menerus dirantai oleh belenggu dosa? Apakah kita mau terus-menerus kalah terhadap iblis? Jikalau kita belum ada kemauan, belum ada tekad dan niat untuk berubah, maka pasti akan sia-sia di dalam peperangan itu sendiri. Mari kita ajak buka di dalam 1 Yakobus 4 ayat 7. 1 Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 1. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka dari itu kunci dari segala sesuatu yaitu firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada Allah, kepada firman Tuhan. Maka di situ otomatis iblis pasti akan lari kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan kita mendengar dan mengikuti firman Tuhan, iblis akan hancur di bawah kaki kita. Saat kita menolak bujukan, rayuan, tipu daya yang menyesatkan, dan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk melawan. Kembali lagi diingatkan di dalam Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di sini Tuhan kembali lagi meyakinkan kita bahwa Tuhan sebagai sumber damai sejahtera akan berperang melawan kita untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Kembali lagi, kalaupun tetap kita belum yakin, saya berikan lagi ayat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pada intinya kita akan tetap menang karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan akan berperang dan kita tidak boleh takut untuk melawan iblis. Kita harus punya tekad yang sangat besar dan yakin pada diri kita masing-masing bahwa kita sudah dan telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi jangan takut, lawanlah iblis dalam keadaan apapun yang berusaha untuk merusak dan menyesatkan kita. Karena saya tahu terkadang kita lemah, kita sebagai manusia, terkadang kita terlalu lelah juga untuk menghadapi segala tipu muslihat iblis, godaan iblis yang sering pasti dialami setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sebesar apapun persoalan hidup kita, yakin dan percaya saja bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan dan lewat doa. Maka dari itu saya mau ajak, kalaupun kita lemah, gunakan, maksudnya ingatkan untuk selalu membawa segala persoalan kehidupan kita lewat doa. Saya mau beri kesaksian dulu pernah di Rote waktu pindah. Terkadang kita anggap mungkin sepele kuasa doa, atau mungkin terkadang kayak kita pikir tidak mungkin secepat itu Tuhan langsung kasih. Tapi waktu saya packing mau pindah di Manado itu sampai jam 3 pagi kalau nggak salah, benar-benar badan sudah sangat capek dan lemah, padahal besok itu harus selesai karena besoknya harus segera berangkat. Kalau nggak salah ke Kupang dulu untuk menyeberang kapal. Di situ
saya berlutut, ada saudara saya itu tapi dia sudah terlanjur tidur. Di situ saya melihat lagi kuasa Tuhan bekerja, padahal cuma hal sepele sebenarnya, tapi saya berdoa bilang, Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa packing barang-barang karena saya tidak mampu sendiri begitu. Nggak berapa lama dari amin itu kayak tiba-tiba ada suatu semangat dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Mau percaya tidak percaya, maksudnya itu yang saya alami sendiri dalam kehidupan saya. Begitu, jadi kita harus terus bawa dalam doa apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita di saat hal-hal sepele apapun. Kalau kita bawa dalam doa, yakin percaya saja bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan kembali saya mau buka di dalam Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. Ini adalah ayat-ayat penguatan untuk kita supaya kita diingatkan kembali kenapa kita. Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anak. Oh, 1 Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4. Iya, kamu berasal dari Allah, dari Theos. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita diingatkan kembali kenapa kita diberikan kuasa yang begitu luar biasa dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 di situ disebutkan bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita memiliki roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita kuasa karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berasal dari Allah. Dan kita mempunyai roh yang lebih besar daripada dunia ini. Terkadang kita meragukan diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan sendiri nyata selalu mengingatkan kita bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya kemarin mau sharing karena minggu lalu memang tidak sempat hadir beribadah. Memang karena dari sebelum-sebelumnya sudah lama planning dengan teman-teman atau Bunaken untuk ya sekali-sekali seperti dengan mereka. Pulang dari sana singkat cerita mampir ke rumah teman untuk beristirahat sejenak. Dan di situ tiba-tiba teman saya kan ajak lagi nonton film horor lagi. Tapi dia bilang ini film bagus begitu, ada pelajaran yang bisa diambil, nonton sudah sampai akhir. Judulnya The Deliverance, pembebasan. Dan ini berdasarkan kisah nyata. Di mana ini ibu di Amerika, dia memang broken home, ibunya juga memang wanita yang begitu, dan baru mirisnya lagi ibunya kena kanker stadium akhir gitu. Terus ini dia kebetulan juga dia sudah begitu tinggal lagi di rumah yang memang ada penghuninya horor gitu. Singkat cerita memang dia hidupnya kacau balau, anak-anaknya istri dengan suaminya sendiri sudah break begitu. Terus dia tidak percaya Tuhan, sampai ibunya mau pasang salib di rumahnya pun dia larang gitu, tidak mau karena begitu besar dia merasa kecewa dengan Tuhan gitu. Jadi dia memang tidak mau mengandalkan Tuhan, pokoknya tidak percaya Tuhan sama sekali. Sampai akhirnya ada tragedi di rumah. Anaknya yang paling bungsu masih umur mungkin 5 tahun begitu, anak laki-laki, ada 3 anak kok. Nah kerasukan ini parah sampai akhirnya dia punya oma sendiri dia bunuh di rumah. Terus akhirnya dia sampai memang tidak tahu lagi harus berharap ke siapa. Tiba-tiba ada satu ibu pendeta juga mungkin ya, tapi dia memang pernah juga menangani kasus yang sama dengan jemaat yang juga tinggal di rumah tersebut. Satu keluarga mati begitu karena istrinya yang kerasukan juga bunuh satu keluarga, dan dia mau bantu ini ibu. Nah singkat cerita
dia ini sudah dari pemerintah itu maksudnya sudah tarik anak-anaknya karena dianggap tidak mampu untuk mengurus anak karena kondisinya kacau balau waktu itu. Jadi anak-anaknya ditaruh di panti asuhan. Dan di situ iblis gunakan anak-anaknya sampai siksa benar-benar parah, ada yang sampai disalibkan, gigit dia punya tangan sendiri, pokoknya yang ekstrim-ekstrim begitu. Di situ dia memang sudah berserah, baru di rumah lagi dia dicobai iblis, memang iblis bikin dia babak belur, sampai ini pendeta yang mau bantu pun kalah, mati di situ. Singkat cerita di situ yang bikin saya merinding, di saat dia tidak percaya dengan Tuhan, di situ mungkin dia sudah berserah dan dia panggil nama Tuhan Yesus gitu, dia teriak, dia bilang tolong dia gitu. Karena banyak kan kita tahu di luar negeri itu banyak film-film eksorsis yang pasti minta bantuan pendeta dan pasti akan ada wadah tempat untuk iblisnya dikasih ke siapa begitu supaya dikeluarkan begitu dari tubuhnya. Tapi film ini beda, dia itu memang mengisahkan dirinya sendiri yang mau berperang melawan iblis dengan dia punya iman begitu, dia punya keyakinan yang tiba-tiba Tuhan berikan kepada dia, dan dia di situ bisa berhasil untuk melawan itu iblis. Anak-anaknya pun walaupun tidak bersama-sama dengan dia, anak-anaknya dibebaskan waktu itu dari dari pekerjaan iblis waktu itu. Dan di situ saya yakin dan percaya bahwa kita memang diberikan kuasa, saudara-saudara, karena saya juga sering alami sendiri. Mungkin itu Tuhan kenapa tempatkan saya di Rote, karena di Rote juga saya sering alami seperti itu, dari suara-suara yang tak jelas sampai yang pernah memang tidak masuk akal itu ada gumpalan darah di depan kamar. Itu tidak masuk akal karena darah siapa? Masih segar itu, bangun jam 6:30 pagi. Di depan kamar, pasti di depan kamar, dan banyak darahnya. Jadi kalau ada pun binatang yang mati kan pasti ada jejak binatang begitu mungkin, atau kena di tembok atau di mana, tapi ini tidak, dia cuma mentok di depan kamar begitu. Tidak ada jejak-jejak, tidak berserakan juga, cuma terkumpul di situ. Masih darah segar itu, karena beberapa menit pas kasih tinggal, tunggu ini orang di toko bawah buka toko, darahnya sudah kering gitu. Jadi pas saya sampai lihat kaget, kan tidur dengan oma itu malam. Jadi kamar saya sebenarnya di lantai 2, tapi waktu itu malam tidur temenin oma di lantai 1, naik di lantai 2 itu memang kaget. Sampai tanya Om Bas, kok bisa ada kejadian begini? Om Bas aja bingung. Mau lihat CCTV, ada CCTV, tapi CCTV-nya nggak dipegang. Katanya dari tante di atas yang pegang, jadi nggak bisa tahu ini dari mana. Nah, hal-hal gaib seperti itu yang, tapi saya ingin percaya Tuhan pasti tetap pelihara, Tuhan tetap sertai sampai saya ada di tempat ini, tidak terjadi hal yang mungkin saya pikir jangan sampai orang suruh berjam pistol ini atau apa begitu. Nah itu mungkin kembali lagi, makanya saya bilang kok jadi sama lagi di Bitung lagi begitu lagi, tinggal sendiri-sendiri di kantor di lantai 2, mir pokoknya di bawah itu toko. Lampu lagi mati tiba-tiba, mulai dari lampu samping mati, lampu dapur mati, lampu lantai 2 mati satu persatu, nggak satu kali mati semua gitu. Terus pernah mimpi kedatangan oma-oma yang datang di toko di Bitung situ lagi. Makanya kayak, tapi nggak apa-apa. Maksudnya saya yakin dan percaya Tuhan pasti jaga dan tolong di dalam persatuan yang berada. Mungkin itu yang bisa saya ditempatkan di situ untuk bisa jadi kesaksian buat banyak orang juga bahwa mari kita jangan takut dengan hal-hal dan penguasa-penguasa roh yang jahat seperti itu, karena tidak ada tandingannya dibandingkan roh yang lebih besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Beberapa waktu lalu juga saya sempat agak takut juga, bukan takut setan tapi takut orang jahat. Enggak jahat juga mungkin sih, cuman waktu itu malam-malam pas lagi lampu, lagi berapa hari lalu itu mati lampu dari jam 3 sore sampai jam 4 pagi mati lampu. Terus saya keluar malam-malam, baru jam 6:30 itu tutup toko, mau beli makanan di luar, di jalan kaki sedikit ke arah ini. Terus tiba-tiba pas saya begini, emang ada ini cowok satu langsung lewat begini, terus bilang mau kemana begitu. Kita pikirkan mungkin ganggu gitu, jadi kita acu begitu. Balik lagi, tiba-tiba dia turun dari motor terus langsung kasih tangan begini, terus langsung apa ini, terus dia bilang ini anak agro PT kan? Bukan kak, kayaknya salah orang gitu.
Terus sudah, mungkin karena saya tidak gubris, bukan agak-agak takut atau bagaimana, cuman memang ini bulan lalu di Bitu juga ada kasus pembunuhan anak SMA di kos-kosan gitu. Jadi takut begitu langsung kayak parno begitu. Pas dia anak-anak dulu PT, terus kita lihat di Penentek Bawaslu, ada tulisan Bawaslu gitu. Cuman saya pikir anak Mawasya mungkin pernah sempat gereja di Mawasya, cuman enggak no. Terus yang bikin agak takut pas kita ajul jalan, ada sementara video call dengan Miko gitu. Dia kejar dengan motor, terus dia berhenti, dia bilang mau kemana? Terus langsung, dia main orang segila gitu. Sampai mau turun dari motor untuk ada waktu, dan itu posisinya semua jalan kan mati lampu, jadi yang menyala itu cuman Alfamart. Jadi tuh ada om di warung situ, langsung berhenti, langsung bilang, aduh poi ada orang ganggu. Dia langsung buka, bilang begini, baru dia bilang, ini begitu. Dia jalan, dia berhenti lagi di ujung, kayak mau tunggu, mungkin kan masih ada orang tuh yang di tempat kita berhenti. Jadi kita langsung nyebrang jalan, kita langsung lari masuk di Alfamart situ. So panik karena ini orang gak jelas, di jalan aneh-aneh, orang gak bikin apa-apa kok dikejar begitu. Jadi takut karena kan di itu kemarin ada kasus begitu tuh, jadi parno. Cuman itu tetap ya mau bagaimana ya, memang sebegitu risiko kalau di luar. Cuma itu saya yakin yang percaya Tuhan kok masih bisa jaga begitu, padahal di luar itu kalau sendiri-sendiri rawan begini sampai tinggal sendiri di toko itu banyak sebenarnya yang diganggu. Nggak tahu ini orang-orang nggak jelas, datang-datang tanya nama siapa, nggak ada di sini, cuma iseng-iseng begitu. Memang agak takut sih di situ, cuman ya ini cuma ini. Tetap yakin dan percaya Tuhan tetap pasti jaga anak Tuhan dimanapun berada. Yang mustahil kelihatan manusia itu kayak mustahil, bahkan orang yang dijaga pun pasti kalau memang ada niat iblis untuk merusak pasti akan terjadi. Makanya kita yakin dan percaya bahwa kita anak Tuhan selalu Tuhan sertai dimanapun kita pergi dan berada, untuk bisa menjadi saksi bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Dan kesaksian ayat terakhir di Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi orang yang sering mungkin di kehidupan sekarang ditakuti dengan roh halus, roh jahat di dunia, jangan takut karena orang diberikan Tuhan kuasa yang lebih besar, roh lebih besar daripada orang. Orang mesti menjadi pelaku firman supaya yang lain juga tahu bahwa orang anak-anak Tuhan itu lebih besar dan bisa menjadi kesaksian dari banyak orang. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat siang menjelang sore ini, dan saya kembalikan kepada Pastor. Haleluya. Haleluya. Ya, luar biasa, ini ada calon pengkhotbah dari Duta Kristus. Mesti tampil berguna untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus saja. Ya, berguna untuk banyak orang lewat pekerjaan sebagai notaris, ya, kemudian PPAT, it's okay. Tapi jauh lebih berguna untuk Yesus Kristus. Ya. Ada pesan dari Om Niki ya, karena khotbah ini jadi saya ingat pesan Om Niki. Karena kalau kerja untuk pemerintah, untuk manusia, mana punya waktu pensiun, habis itu orang akan lupakan gimana, selesai sudah.
Tapi kalau kerja untuk Tuhan, upahnya di sorga kekal. Orang semua akan mati dan akan berpindah tempat. Ya. Jadi itu yang saya ingat-ingat. Ya. Saya hanya mau mengklarifikasi beberapa istilah. Ya. Setan berbeda dengan Satan. Iblis, ya, itu tadi diulang-ulang, ada iblis. Itu bahasa Yunaninya dia pakai diabolos. Ya. Ketika Yesus dicobai, itu ada dua sebutan yang digunakan. Ya. Ada di Matius pasal 4 ya. Coba kita lihat, kita sudah buka ini. Ya, tinggal dilihat di Matius 4 saja. Ayat Matius 4 dimulai dari ayat berapa? 11 itu ya. Pokoknya lihat ya. Oke. Ya. Hanyalah engkau iblis ya. Iblis ini dia pakai apa? Satan. Ya. Sebelumnya tinggal dinaik saja. Itu dia pakai diabolos ya. Naik lagi, cari yang iblis ya. Dan iblis ya. Ini dia pakai diabolos. Jadi ada dua sebutan ya. Ini bentuknya singular, cuma satu. Ya. Coba lihat di gramatikalnya, Pak ya. Ya, diabolos. Ya ini sudah jelas ini. Ya, nominatif maskulin singular. Satan lagi juga singular. Coba. Ke bawah. Ya. Ke bawah lagi. Ya, ini tadi yang kita lupa pertama tuh, yang Satan. Hanyalah engkau iblis. Dia pakai Satan. Satana. Ya. Ini bentuknya singular. Nah, kalau setan-setan itu jamak. Ya. Coba yang tadi ada dari baru ya, enggak di atas sini ya, tadi setan-setan itu, usir setan-setan itu di bawah sini. Ini setan-setan. Oh ya, di bawah. Ya. Mana tuh setan-setan? Ini bawahnya apa? Maka setan-setan itu Ya, ini. Maka setan-setan itu, ya coba lihat. Itu daimones ya, atau daimonion. Ya, plural. Legion itu banyak, itu plural. Itu setan-setan. Nah, di dalam kerajaan setan atau setan-setan, Satan itu pemimpin tertinggi. Itu bahasa Ibrani-nya memang Satan yang memberontak. 5 hendak pemberontakan itu disebut Satan, bukan setan. Setan tidak memberontak. Setan dibawa komando oleh Satan. Ya, makanya disuruh lawan itu adalah Satan. Usir setan-setan. Hemat tenaga saja. Markus 16, coba lihat ayat berapa ya? 17, coba lihat ya. Buka saja Markus 16 ya. Markus 16 ayat, coba lihat, usirlah setan-setan, aku memberikan kuasa. Akhirnya apa ya? Markus 16, oh bukan, Markus 16 ayat usir setan demi namaku, mungkin ayat yang terakhir ya, 20 ya. Usirlah setan-setan.
18. Sesudah itu ya mereka akan ya ayat 17 berarti 17. Oke. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi Bahasanya apa? demi Daimonia. Jamak, coba lihat gramatikal. Plural. Itu setan-setan itu. Demi namaku. Dari malam saya masih kasih pelajaran dasar ini di TikTok. Ya. Kita kasih tahu Pak Pastor Modi. Pastor Modi bilang, usirlah setan dalam nama Yesus. Nggak boleh. Kalau dalam nama Yesus memberkati setan-setan. Ya. Jadi usirlah setan-setan. Jangan bakal lawan setan. Setan itu usir. Bukan mau. Apalagi ada yang lebay. Mana nama siapa? Gayap le. Ini disuruh usir, perintah. Coba usir itu bahasa Yunani apa tuh? Ya, command ya, perintah itu. Usir setan-setan. Apa dia punya Inggrisnya? Ya, ekbalo. Itu kata kerja. Coba. Jadi, ya, itu. Ya. Usir setan-setan indikatif. Ekbalo. Demi namaku. Coba. Kemarin kalau saya tidak salah baca itu perintah itu. Out. Demi namaku itu ekbalo. Imperatif. Di sebelahnya? Oh, indikatif. Ya. Future indikatif. Ya, kamu akan mengusir setan. Mengusir setan demi namaku. Usirlah. Atau itu bahasa yang mana? Usirlah. Di mana tuh ya? Usirlah setan. Coba dicari dulu. 16 berasa. Mengusir setan-setan. Ya. Ada yang perintah command itu perintah usirlah setan. Matius 10 ayat 8. Usirlah setan-setan. Kenapa? Demi namaku. Di mana? Itu. Demi namaku. Di mana? Matius 10 ayat 8. Matius. Usirlah setan-setan. Matius 20. 10 ayat 8. 10 ayat 8. 8. Ya. Oh, usirlah. Ya, tapi itu dia gramatikannya apa? Usirlah. Ya, ini imperatif. Itu perintah. Jadi kalau perintah mesti bikin jambatannya, jam badialo. Yesus suruh kita usir. Orang tanya jawab. Tertarik so? PDKT. Iya. Nah, kalau iblis kita lawan. Itu di mana itu? Lawanlah iblis, Maka ia akan lari daripadamu. Di mana itu? Yakobus 4 coba.
ayat 8 ya. Tolong dicari di itu supaya kalau salah Kamu ingat sempat lagi. ayat 7. Ayat 7 ya. Nah, karena itu tunduklah kepada Theos dan lawanlah iblis, ia akan lari. Ya. Disuruh lawan ini iblis. Nah, bacanya apa? Diabolos. Ya. Kemudian di 1 Petrus 5, ayat 8. Klik sini ya Pak. Dia sudah muncul. Ya. Sabarlah ya. Dan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ya. Ini lawanmu si iblis. Lawan. Jadi kita harus pakai strategi. Iblis ini kerjanya di otak. Ini orang Kristen mesti tahu. Tipu muslihat itu hanya iblis yang bisa bermain. Setan-setan yang tidak bisa bermain tipu muslihat. Ingat proto-evangelium ya. Itu di Taman Eden, Tuhan bilang aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dengan keturunan perempuan. Keturunan iblis akan mematuk tumit, keturunan perempuan akan menginjak, menghancurkan kepala. Pertobatan ini di sini. Kepala yang bertobat, bukan hati yang bertobat. Yang justru terbalik. Ya. Jadi iblis bermain di sini. Ya. Satan ini ahlinya memanipulasi pikiran. Dia adalah sang manipulator sejati. Nah, kalau setan-setan bermain dirasa cuma orang bagi tugas. Jadi yang menampakkan diri ke Puan itu hanya setan-setan itu menyamar, menyaru. Ya mereka yang bergentayangan ya mereka. Mereka ada punya tahapan, ada tingkatan, struktur organisasinya ada. Ya. Coba mari buka di Efesus pasal 6 ya. Ayat 11. Tuh. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Theos supaya kamu dapat mengadakan perlawanan melawan tipu muslihat iblis. Oke? Jadi yang membuat tipu muslihat itu iblis. Nah, persoalannya iblis kerja dengan metode. Coba lihat. Ada metode situ nggak? Itu metodias. Iblis pakai metode, orang tabrak-tabrak. Iblis pakai strategi, orang kan? Ya. Nah, terus ya. Kemudian, nah ini karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi ini melawan penguasa-penguasa. Ini jadi iblis itu punya strata, dia penguasa tertinggi. Yang di bawah itu penguasa-penguasa. Dia penguasa tunggal tertinggi. Oke? Ini yang penguasa-penguasa. Lalu melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat. Ini bermainnya di udara.
tuh setan-setan. Jadi tidak usah takut, usir saja. Nah nanti kalau udah pada iblis, baru orang fight. Kalau kau caci, pengen bilang usir yo. Anjing bodoh kok usir saja keluar. Nah usir pakai demi nama Yesus. Karena Yesus bilang usirlah setan-setan. Yesus tidak suruh lawanlah setan-setan. Yesus suruh usir orang lawan. Itu artinya orang Manado bilang bobo. Suruh usir. Orang mau melawan. Usir ngomong lain. Mana? Kita mau lawan pangan. Orang kau suruh usir. Buang energi. Gitu ya. Jadi yang namanya eksorsis itu usir. Ya. Usirlah, bukan lawanlah. Itu setan-setan kok. Nah, untuk iblis kita mesti lawan. Fight, lawannya di sini. Iblis pakai ayat. Nanti kita akan bawa materi. Ada satu yang menarik ya. Kristus versus. Ada yang Kristus versus Diabolos. Coba lihat ini. Ini kita kasih buka saja. Roma 6 ayat 18. Roma 16 maksudnya. Roma 16 ayat 18. Lawan Kristus. Itu bedanya cuma satu huruf. Ini Kristus, coba cari Kristus. Ini Kristologi. Jadi Kristologi lawan Kristologi. Orang tidak memperhatikannya. Kristologi ilmu pelajari tentang Yesus Kristus. Ya. Ini ada Kristologia atau kristologi. Ya. Ini mereka yang menipu orang-orang yang tulus hatinya. Betul kan? Kristologi. Ya, kata-kata yang indah. Itu. Hati-hati. Ya. Jadi mereka hanya memaparkan surga telinga. Enak semua. Mana sekarang lagi ada penemplakan dosa dari mimbar gereja? Ada lagi? Kan semuanya khotbah beta. Itu tuh namanya kristologia versus kristologi. Ajaran Yesus Kristus dan ajaran yang indah-indah surga telinga. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan aja. Saya hanya memberikan klarifikasi istilah Satan dan setan. Ya jangan kurang latah ya. Satan itu bahasa apa tuh Satan? Bahasa Ibrani, yang ragu-ragu kok, Satan. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Yunaninya diabolos. Nah, itu. Nah, kalau untuk yang kurcaci itu daimonion atau setan. Tapi Ya, silakan. kan kalau di sini kan bisa ya tulisan dan membedakan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari secara praktis, bagaimana orang-orang pada umumnya bisa membedakan mana yang biasa
kah atau dia sedang cuma menghadapi para kurcaci? Bagaimana bisa membedakan? Ya. Supaya tadi tidak ada Ya. Oke. Menarik. Yang biasa hadir di 3 malam orang mati itu tuh kurcaci. Ya, tapi itu yang menjadi cerita. Ya. Ya. Yang ada nyandali ke orang itu tuh kurcaci. Itu yang karena ada bersaksi tadi. Itu semua tuh setan-setan kurcaci. Jadi kurcaci di pekerja cuma main di emosi rasa, dia bermain di rasa cuma. Itu gampang bedakan. Nah, tapi kalau sudah masuk di sini, nah itu dia. Itu sudah kelas Satan itu bermain di sini. Jadi gini, Satan itu di illusion, sang penuduh. Nah, nuduh dia tidak bermain di rasa nuduh. Nah, dia bermain di sini. Saring orang berpikiran, saring. Ya. Karena dia menyusup ini sepersekian. Terkadang kan orang terlalu apa ya? Menanggapi overdosis ini penyusupannya sekian milidetik mungkin. Ya. Karena tidak layak. Jadi kalau disuruh atau ditugaskan oleh Tuhan Yesus, ya, khotbah, doh, kita nggak siap. Ini bermain di sini. Doh, kita ada sampai tadi dari tua, kita nggak siap. Ini di sini bermain. Betul. Itu serangannya di sini, tidak di sini. Yang selalu nuduh begini, ngana tidak layak, ngana tidak pantas, ngana tidak. Itu di sini mainnya, bukan di raga. Jadi memang kita perlu ketelitian tinggi untuk mendeteksi setiap yang masuk di pikiran. Kalau di sini kan, kita pakai bulunya apa diri? Kan cuma main di perasaan itu, rasa. Tetapi pikirannya, jadi dari rasa dia naik ke otak. Oh, ada setan di sini. Nah, itu bodoh itu. Mau saya jadi bodoh-bodohi. Itu ahlinya. Ya, jadi dia menuduh. Dia masuk keluar surga untuk tuduh. Dia kasih tahu, misalnya, Elzer tidak pantas, ya, karena dia punya alasan. Itu penuduh. Dia adalah jaksa penuntut umum. Ya. Makanya kita punya skala prioritas hidup ini. Ya. Ketika kemarin saya tidak bisa tidur, ya. Dari kemarin dulu itu sampai pagi memang kita bermata yang nggak bisa tertutup sama sekali. Ya, kita minum paracetamol, kita mau minum ulang itu apa namanya tuh obat bikin mangan tuh apa kata? Ya, CTM. Kita ada diperiksa di apa namanya di Dodoe. Tuh perawat bilang, Pak, jangan terlalu minum banyak itu CTM, dia bagi di ginjal. Sudah. Otak serusak ini bagi di ginjal. Jadi itu malam kita nggak bisa tidur mau minum CTM bagi di ginjal.
setem bagi dirinya. Jadi kita nyala minum, kita cari paracetamol, kita bongkar. Dia bilang lebih baik minum paracetamol karena ada efek untuk mengantuknya. Kalau paracetamol nyanda ada efek, ya dia penurun panas dan dia bikin mengantuk. Kita setelah kalau ada satu strip itu paracetamol di situ tadi malam kita kemarin dulu malam kita mau telan sama. Cuma dapat satu. Kita suka balik. Itu semua berangkat semuanya bisa tidur. Mana lagi waktu itu siangnya tuh kita pergi di jantung. Orang langsung echo. Ya dokternya langsung echo, dokter masih muda dan cerdas. Ya. Dia langsung tangani. Ya, itu yang kita ada kirim foto di grup. Periksa, susternya tadi periksa, suster bingung, kita tanya berapa persen? Tidak tahu. Sudah berarti 0% terusnya apa ini? Sudah habisin. Sudah dia keluar panggil Pak Dokter, dia ahlinya masuk, periksa semua cukup lama, dia periksa balik-balik, teliti sekali dia kerja. Ya. Setelah itu kita tanya, Dok, berapa persen ya sekarang? Oh ini 28 ada peningkatan, tapi memang masih jauh dari ukuran normal. Karena ukuran normalnya 50% ya. Ini masih 28, ada tambah 9%. Jadi kita sedikit terhibur. Ya. Efeknya di mana kitanya bisa tidur. Sudah habis. Berarti kita naik cuma tertambah 9%, langsung habisin. Ya. Nah, iblis bermain di sini. Yang lama mana? Ya. Karena kita rasa tidak bisa tidur, iblis nyusup sini. Ya. Jadi memang sampai pagi kita tidur. Jadi kemarin kita bikin bersih pintal semua, bla supaya capek mau tidur. Ya. Siang kita tidur 1 jam ke 2 jam, sudah bangun. Kita bikin bersih pintal, harap-harap malam kalau bisa tidur full ya tetap juga. Kita akhirnya live TikTok jam 10:30 habis, jam 12 ya. Jam 12 kita taruh kepala, ikut berangkat. Jadi bersyukur ya. Dengan Tuhan Yesus kasih penghiburan. Kalau nyanda mungkin ini hari kita tidak akan ikut ibadah. Siapa itu bisikan di telinga ini memang anak semua mati kan, semua mati kan. Anak bertugas kelar. Dan memang kita harus deteksi ya setiap input yang masuk di kepala. Ciri khasnya iblis bekerja di kepala. Kalau cuma rasa itu setan bekerja. Rasa bunuh nyawa diri, rasa takut itu setan. Tapi kalau Satan, dia ahlinya di memanipulasi pikiran. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita akan akhiri. Kita